Saya akan berbagi cerita tentang yang dimana perusahaan ataupun organisasi lah. Tentunya di sini organisasi tersebut merupakan untuk istilahnya kerja bersama, ya. Kerjasama tersebut bila mana akan selesai, bila mana dikerjakan bersama. Nah, di sini saya akan membagi tips yang dimana kerja tim itu harus berhasil ataupun harus sukses. Nah, di sini judulnya itu kita harus kerja tim, bukan kerja sendiri. Nah, ini saya akan ceritakan. Kerja tim akan selalu menjadi solusi terbaik yang bisa disuguhkan oleh pemimpin kelompok. Pernahkah kamu melakukan pekerjaan dalam satu kelompok, tapi tugas itu hanya dikerjakan sendiri oleh pemimpin kelompok dengan alasan agar cepat selesai? Apa yang pikiranmu ataupun yang di pikiran Anda saat itu? Pas dikerjakan dengan jadi seorang pemimpin, namun segala sesuatunya itu dikerjakan sendiri. Nah, itu yang harus tanda tanya. Ya, meskipun lebih enak ketika pemimpin yang menyelesaikan sendiri tugasnya, apakah kamu merasa seperti tidak mendapatkan manfaat apapun dari kelompokmu ataupun organisasi ataupun tim kerja Anda? Tidak bisa mendapatkan manfaat tim itu tersebut. Akhirnya kelompok menjadi sesuatu yang hambar karena tidak memberikan manfaat apapun bagi pembangun dirimu ataupun dari pembangun dirimu ataupun pengembangan dirimu sendiri. Terlebih ketika kelompok tidak bisa mencapai hasil yang ditargetkan. Kemudian pemimpin menyalahkan anggota karena tidak ikut membantu, ataupun wah ini saya kerja sendiri, wah ini tim saya tidak handal, dan lain sebagainya. Apa yang kamu pikirkan saat berada di situasi itu? Mungkin kalian bisa merasa kecewa atau marah atau masa bodoh lah, karena sudah berlalu. Ketika kamu lebih memilih untuk masa bodoh, itulah yang membuat dirimu rugi. Ketika kamu memilih marah, hal tersebut akan mengganggu hubungan persahabatan antara kamu dengan tim kamu, ya, itu akan sangat mengganggu kalian. Oleh karena itu, kerja tim menjadi solusi terbaik untuk mencapai kesuksesan bersama. Kesuksesan suatu pekerjaan atau kelompok tidak bergantung pada perseorangan, melainkan bergantung kepada semua yang ada di dalam tim tersebut. Nah, itu akan menjadikan suatu keberhasilan organisasi ataupun suatu kelompok. Bagaimana kerja tim itu dikembangkan dan didaya gunakan? Mereka yang terlibat kerja tim pasti akan saling mendukung satu sama lain. Ketika ada anggota yang tampak tidak semangat untuk mengerjakan pekerjaan tugas dan sesuai job desk-nya masing-masing, akan ada anggota lain yang siap untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Terlebih lagi, pada kerja tim akan selalu ada yang namanya pengaturan atau pendelegasian tugas dan wewenang yang diatur dengan baik dan sesuai kesepakatan bersama. Tentu hal ini akan menguntungkan mereka yang terlibat dalam tim karena memiliki beban kerja yang sesuai dengan kemampuannya dan terbagi dengan baik dan teratur dengan baik dan kerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bahkan sumber daya dari masing-masing anggota dapat dikembangkan dan dibina dengan baik. Sebenarnya untuk kerja tim itu harus kita itu punya rasa sadar diri. Oh, ini saya seorang pemimpin, ini saya seorang leader, oh ini saya seorang bawahan dari pemimpin, saya seorang staff, saya seorang personalia dan lain sebagainya. Tentunya hal itu harus ada, karena tanpa ada kesadaran tersebut nanti nggak akan terjadi yang namanya kerjasama. Yang adanya itu adalah kerja sendiri, kerja tidak ada yang membantu, kerja tidak ada yang meleganasikan ataupun merealisasikan untuk keberhasilan suatu organisasi kelompok tersebut. Nah, menarik bukan ketika seorang pemimpin mampu kerja tim ini karena ada kejelasan aturan main dan mekanisme kerja yang baik. Hal yang terpenting lainnya dari kerja tim yaitu proses dan interaksi akan terjalin di antara anggota yang terlibat di dalam suatu kelompok tersebut. Yang pertama, saling komunikasilah yang baik.
Itu akan membantu nanti untuk berkomunikasi yang baik, itu akan membantu yang dimana antara seorang atasan dan bawahan ataupun rekan kerja antara lain itu akan berjalan dengan baik karena ada suatu komunikasi yang baik. Hal yang terpenting lainnya dari kerja tim yaitu proses dan interaksi akan terjalin di antara anggota yang terlibat. Pemimpin yang mampu mengembangkan kerja tim dengan baik pasti akan menjadi favorit bagi bawahannya karena tidak ada yang merasa diasingkan. Anggota dibina, suatu kelompok ada bawahan, ada atasan. Nah, suatu kerja ataupun berjalannya kerja organisasi itu tiap bulan, tiap minggu lah paling enggak itu ada monitoring ataupun rapat yang dimana untuk hasil proses di dalam pekerja, misalnya kita target dalam 1 bulan, kita evaluasi dalam 1 minggu, kita rapat, kita meeting antara staf kantor, personalia dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh ini kamu kurang gini, oh ini kamu sekarang sudah baik, tinggal dipertahankan ataupun tingkatkan untuk masalah yang ini, yang itu. Itu akan sangat membantu karena hal penting tersebut akan mengedukasi diri sendiri ataupun kelompok tersebut ataupun bawahan tersebut sehingga bisa membangkitkan suatu semangat yang akan lebih maksimal, ataupun bisa semangatnya itu akan standar, bisa lebih condong pada naik, tidak akan ada turun. Beda namanya kelompok itu tanpa ada aturan, tanpa ada meeting, tanpa ada suatu komunikasi, tanpa adanya suatu rapat ataupun meeting kecil-kecilan di dalam kelompok tersebut. Nah, itu tidak akan terjadi untuk organisasi kelompok yang berhasil karena satu sama lain tidak ada saling berkesinambungan. Itu akan larinya kepada keegoisan. Berbeda dengan pemimpin yang lebih senang pada kerja mandiri, potensi bawahan akan menjadi tidak berkembang. Selain itu, bawahan atau anggota tidak akan paham dengan apa yang harus dilakukan dan dampak lebih buruk adalah konflik. Itu sudah pasti. Karena pemimpin merasa ataupun atasan paling atas itu dalam suatu kelompok merasa, wah ini saya sendiri yang mengerjakan semuanya dan lain sebagainya. Bawahan tidak dianggap. Sekecil apapun yang namanya bawahan itu harus ada di dalam suatu kelompok. Karena tanpa ada bawahan pun atasan nggak bisa berjalan. Ya kan? Bawahan tanpa atasannya juga nggak bisa berjalan. Nggak bisa yang namanya suatu balancing ataupun kesinambungan antara satu dengan yang lain. Antara pemimpin dan bawahan ataupun anggota dan lainnya itu akan muncul. Oleh karena itu kerja tim sangat dibutuhkan daripada kerja mandiri. Sebenarnya kelompok itu harus saling berfungsi semua. Kalau tidak berfungsi semua itu yang namanya mandiri. Percuma kita membuat kelompok, percuma kita membangun wirausaha bersama, kita percuma membangun suatu kantor di dalam bisnis penjualan namun kita organisasi kelompok namanya namun kerjanya sendiri, pemimpin tok, bawahan tok, percuma. Itu nggak akan terjadi karena dapat sharing informasi, not giving information itu lebih penting. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan untuk hal sekecil ini, namun itu sangat banget berarti. Mungkin tahu berikutnya kita untuk video-video yang akan datang kalian bisa jumpa lagi dengan video-video saya untuk membangun tim suatu organisasi dan lain sebagainya ataupun wirausaha bisa lebih baik. Oke, selamat siang, selamat malam, sampai jumpa waktu yang akan datang. Semoga kalian bisa dan bisa. Semangat. Kalian harus optimis, bisa.